Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di Devara. Febri ini kan kebetulan suku Tolaki, salah satu suku yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah, cerita kali ini adalah menyangkut adiknya. Adiknya ini kan namanya Mawar. Terus Febri sama Mawar ini tinggal bersama kedua orang tuanya di Konsel, Konawe Selatan. Rumah mereka kan rumah batu. Terus di belakang rumahnya itu ada pohon besar sama halaman yang luas. Nah, pada suatu hari adiknya Febri ini, yaitu Mawar, tiba-tiba saja kesurupan. Tidak ditahu juga apa penyebabnya bisa sampai kesurupan. Yang jelasnya si Mawar hari itu kesurupan. Terus dia teriak-teriak nggak jelas sama macam merangkak begitu di atas tempat tidur. Nah, karena tahu anaknya ini kesurupan, ayah dari Febri ini langsung mencari pertolongan. Dia mencari salah satu orang pintar yang ada di kampung itu untuk mengobati anaknya. Dan alhamdulillah saat itu si Mawar ini sembuh dari kesurupannya. Tapi setelah kesurupannya si Mawar ini, setelah dia sembuh, macam ada sesuatu yang aneh dari kelakuannya Mawar. Pernah di suatu malam Febri ini sedang nonton drakor di kamarnya. Nah, sekitaran jam 1:30 malam, Febri kan belum tertidur. Tiba-tiba saja dia dengar dari arah dapur itu seperti ada orang. Nah, karena Febri ini kira itu maling, dia ambil itu sapu dari ruang tamunya terus pergi mengintip-mengintip di dapurnya. Kan di dapurnya itu ada tirai di bagian pintu. Diintip-intip dari situ ternyata itu si Mawar, adiknya lagi bikin kopi. Terus selesai bikin kopi, si Mawar ini buka pintu dapur, terus keluar dari rumah. Dia menuju ke halaman belakang rumah yang ada pohon besar itu. Nah, Febri ini mendekat dong, dia mau lihat lebih jelas lagi. Saat itu Febri lihat adiknya ini jalan menuju pohon besar yang ada di belakang rumahnya itu sambil bawa ini kopi yang dibuatnya tadi. Setelah sampai di bawah pohon itu, dia letakkan kopinya itu dan seperti berbicara dengan seseorang. Tapi Febri tidak melihat siapa-siapa di situ, hanya Mawar saja yang dia lihat sendirinya di situ di bawah pohon. Selang 2 menit lah Mawar ada di bawah pohon itu. Terus dia kembali ke rumah. Febri ini buru-buru lari nih dalam kamarnya, jangan sampai dia ketahuan. Setelah Febri masuk dalam kamarnya, dia dengar betul si Mawar adiknya ini kembali masuk ke dalam kamarnya. Nah, sampai pagi si Febri ini masih penasaran kenapa adiknya malam-malam bikin kopi terus bawa di belakang, taruh di bawah pohon itu. Tapi saat itu Febri tidak cerita sama mamanya sama bapaknya tentang kelakuan adiknya yang semalam ini. Terus kejadian aneh lainnya lagi, di malam Jumat jam 6:30 malam, malam itu kan mamanya lagi goreng ikan, mempersiapkan makan malam untuk keluarganya, untuk dorong Febri ini. Sementara Febri lagi cuci piring pas di sampingnya mamanya. Nah, mamanya ini kan kalau menggoreng ikan harus buka jendela yang tentangan kompor supaya minyaknya kalau percik-percik itu bisa langsung keluar. Nah, di belakang rumahnya mereka Febri ini kan ada lampu, tapi lampu kecil, jadi tidak terlalu terang kondisinya. Nah, saat itu mamanya Febri tidak sengaja lihat ke arah pohon itu, tapi posisinya dia sambil goreng ikan. Di situ mamanya Febri lihat kayak ada bayangan hitam besar, matanya merah 2. Tapi mamanya Febri kan tidak kepikiran sampai macam-macam. Nah, mamanya Febri karena penasaran diperhatikan terus itu bayangan. Tapi semakin diperhatikan, bayangan itu malah semakin besar dan semakin kayak mendekat begitu. Nah, mamanya Febri langsung panggil Febri, bilang, Febri, coba datang lihat dulu, apa sana, ada di bawah pohon. Tadi mama perhatikan perasaan tidak terlalu sebesar itu, tapi sekarang kok semakin diperhatikan semakin besar. Nah, Febri ini bangunlah tuh dari tempat duduknya yang lagi cuci piring, langsung lihat juga ke arah jendela itu. Dan dia lihat juga di situ makhluk itu besar, sudah hampir sama dengan tingginya itu pohon. Sementara itu pohon tinggi sekali, ya kurang lebih 4 meter, 5 meter lah tingginya itu pohon. Nah, saat itu Febri bilang sama mamanya, ih tidak tahu ma, apa sana. Langsung si Febri ini tutup jendela, mamanya matiin kompor. Terus mamanya bilang, ih kayaknya itu onitu. Nah, onitu itu kalau dalam bahasa Tolaki artinya setan. Si Febri sama mamanya ini langsung buru-buru lari ke depan. Untung tuh kompor masih sempat dimatikan, kalau tidak bisa kebakaran. Nah, lari ke depan sampai di ruang TV. Nah, di ruang TV itu ada si Mawar sama bapaknya yang lagi nonton. Nah, bapaknya yang lihat Febri sama mamanya ini lari-lari dari dapur, dia tanya, kurang kenapa lari-lari? Febri ini bilang, kata, ih opa, ada oni itu di belakang, kita lihat tadi tinggi besar, baru matanya merah. Saat itu ekspresinya si Mawar aneh, dingin, terus tatapannya kosong, tapi senyumnya itu loh, senyum menyeringai, seram sekali. Nah, Febri di situ kasih tahu bapaknya, opa kenapa lagi itu Mawar, jangan sampai ada kesurupan lagi. Selesai Febri bicara begitu,
adiknya ini, si Mawar ini langsung berdiri masuk kamar. Tidak lama betul si Mawar ini kesurupan lagi. Malam itu gara-gara si Mawar ini kalau kesurupan suka teriak-teriak tidak jelas dan seperti mengamuk pukul-pukul dirinya sendiri. Karena takut si Mawar ini jangan sampai ada apa-apa, mamanya sama bapaknya ini terpaksa ikat itu Mawar di tempat tidur. Setelah mereka ikat Mawar di tempat tidurnya, bapaknya Febri ini keluar cari orang pintar lagi untuk obati kesurupannya si Mawar ini. Sementara yang jaga di rumah Febri sama mamanya. Beberapa menit kemudian bapaknya si Febri ini kembali ke rumah bersama itu orang pintar. Orang pintar itu kembali lagi obati si Mawar ini. Tapi tidak tahu kenapa, pertama bagus, sembuh, tapi kembali kesurupan lagi. Akhirnya malam itu, tengah-tengah malam sekitaran jam 1, Mawar ini kesurupan, tapi untungnya ikatannya itu belum dilepas, jadi masih terikat di atas ranjang. Bapaknya terpaksa lagi telepon itu orang pintar yang tadi pas selesai maghrib itu datang obati. Tapi karena berhalangan hadir, soalnya tidak ada kendaraan motor dan sudah tengah malam juga, jadi si bapak ini tidak bisa datang. Akhirnya Febri ini teleponlah temannya. Nah, telepon teman yang lain, kebetulan temannya ini ada kakeknya yang biasa obati orang kesurupan dan ada motornya. Jadi malam itu Febri minta tolong sama temannya ini untuk kakeknya disuruh datang ke rumahnya biar diantar saja sama temannya itu. Dan untungnya temannya ini mau. Tengah malam itu sekitaran 1:30 lah, temannya ini sama kakeknya berangkat ke rumah Febri. Pas sampai di rumah Febri, Mawar ini sudah lumayan tenang lah di tempat tidur dengan posisi tangan sama kakinya terikat di atas tempat tidur. Akhirnya diobatilah dan kakeknya ini bilang, ini si Mawar ada yang ganggu. Laki-laki, hitam, tinggi besar. Saat itu Febri mulai cerita kalau pernah beberapa malam yang lalu dia lihat adiknya ini si Mawar bikin kopi terus dibawa ke pohon besar di belakang. Kakeknya temannya Febri ini pergi lihat itu pohon besar dan ternyata benar saja menurut penglihatannya kakeknya temannya Febri ini. Di situ ada makhluk yang tinggi besar, matanya merah, semacam genderuwo begitu. Tapi orang situ sebutnya onitu alias setan. Dan setelah diobati sama kakeknya temannya Febri itu, si Mawar ini akhirnya sembuh. Terus ditanya-tanya lain sama si Febri tentang kejadian malam itu, dia buat kopi terus dibawa di bawah pohon besar itu. Cuma adanya yang cuma bilang, kata ini versinya si Mawar ya, waktu itu katanya siang-siang ada bapak-bapak minta tolong dibikinkan kopi, terus dibawa di rumahnya. Nah jadi si Mawar ini katanya rumahnya itu ada di belakang rumahnya mereka. Terus si Mawar ini buatkan itu kopi terus dibawakan di rumahnya, katanya begitu. Sementara penglihatan Febri itu adalah tengah malam. Tengah-tengah malam sudah mau 1:30, si Mawar ini buat kopi terus ke arah belakang rumah dan itu di bawah pohon besar. Jadi penglihatannya Mawar sama Febri itu memang beda jauh. Si Mawar ini lihatnya itu kondisinya siang hari, terus ada bapak-bapak minta tolong bikinkan kopi terus si Mawar bawa di rumahnya. Sementara penglihatannya Febri kondisinya itu adalah di tengah malam, si Mawar buat kopi terus bawa di bawah pohon besar itu. Hari itu Ewin ini sama sepupuku yang satunya lagi namanya Alun, mereka menginap di rumahnya nenekku. Nah rumahnya nenekku itu kebetulan sudah lama sekali ditinggalkan karena dulunya mamaku yang tinggal di rumah itu, tapi karena mamaku sakit stroke jadi dibawa berobat, makanya rumah itu jadi kosong. Dan sudah lumayan lama juga kosongnya itu rumah, ya kurang lebih 5 tahun lah kosong. Hanya sesekali saja om-omku datang menginap di situ, hanya jarang-jarang yang menginap sampai malam, paling cuma siang pulang atau sore pulang lagi. Atau kalau ada omku yang dari luar kota datang menginapnya pasti di rumahnya saudaranya yang lain yang pas tetanggaan dengan rumahnya nenekku ini, rumahnya omku. Model rumahnya nenekku itu kan rumah batu lantai semen tapi disambung dengan rumah panggung, jadi ada tangga macam bertingkat lah begitu konsepnya. Terus di sampingnya ada sumur. Nah, malam itu Ewen ini menginap sama Alun di rumah itu cuma berdua. Tumben-tumbennya mereka berani tidur di situ. Pas tengah malam mereka ini kan lagi nonton TV di kamar yang dulunya kamar itu kamarku. Alun ini kan fokus nonton ke televisi, sementara Ewen fokus scroll TikTok di HP-nya. Nah pas mereka lagi nonton ini, tiba-tiba Alun merasa kayak ada yang jalan-jalan itu di ruang tamu yang punya lantai semen itu, kayak ada yang jalan. Disitu kan kalau orang jalan kentara suara kaki. Kebetulan pada saat itu juga TV-nya itu dikecilkan volumenya. Nah si Alun ini karena penasaran
kasih nol tuh TV, suara TV kasih nol betul, jadi tidak ada suara sama sekali itu TV. Itu kalau jalan ke lantai 2 kan tangannya tangga kayu, jadi itu kalau diinjak kayak ada suaranya. Malam itu Alun dengar kayak ada suara orang yang mau naik ke lantai 2. Nah, Alun ini kan penasaran siapa kira-kira yang mau naik. Sementara di rumah itu mereka cuma berdua. Nah, langsung tuh dia colek Ewen. Katanya, Ewen, kayak ada orang di bawah. Terus Ewen ini bilang katanya, ayo kita lihat dulu. Jangan sampai ada orang mabuk masuk. Soalnya tadi kayaknya salah lupa kunci pintu. Nah, si Alun sama Ewen ini, mereka bangun. Terus keluar kamar, mereka mau lihat ke arah lantai bawah itu. Sebelum sampai ke tangga ke lantai bawah, ada dulu satu ruangan lemari piring. Di samping lemari ada celah kecil karena kan dindingnya dinding papan. Nah, mereka intip dulu lewat situ. Di situ Ewen sama Alun, mereka intip, dua orang lihat ada perempuan di tangga yang arah mau ke lantai 2. Perempuan itu duduk di tangga situ. Astaga, langsung malam itu juga Ewen sama Alun itu ketakutan, tapi bingung mau keluar lewat mana. Kalau mau lari lewat pintu, otomatis akan ketemu dengan barang itu. Tapi kalau mau lompat lewat jendela, bisa-bisa masuk sumur. Karena kandang paksa, mereka kembali ke kamar, kunci pintu, masuk dalam selimut. Malam itu mereka alami kejadian yang tidak ada habis-habisnya. Pas lagi tidur, mereka pura-pura tidur saja. Alun itu merasa kayak ada yang pegang-pegang begitu kakinya, tapi dia kan acting pura-pura tidur. Hanya dia rasa ada yang pegang-pegang ini kakinya. Terus Ewen juga merasa kayak ada yang pegang-pegang kepalanya. Ih, lagi pula dada saja tuh anak gua, ngapain coba tidur di rumah angker kayak gitu. Ih, saya sendiri saja waktu beberapa bulan yang lalu kembali di rumah itu kan mau angkut piring-piringnya mamaku di situ. Pas lagi packing masuk maghrib, itu hari kan kebetulan bulan puasa. Ada sepupu satu namanya Kalina. Nah, Kalina ini lagi siapkan buka-buka. Kebetulan di situ juga ada suamiku. Kita mau berbuka puasa ceritanya. Di situ saya lihat di bagian dapur ada perempuan lewat, tapi bisa sambil ngeh kenapa. Saya pikir tetangga kan lewat belakang rumah. Sudah saya biarkan, tapi saya rada-rada bingung. Kok bisa-bisanya itu perempuan tinggi sekali, sementara itu dapurnya nenekku kan rumah panggung. Rumah panggung itu tingginya sekitaran 2,5 meter begitulah. Bisa-bisanya itu perempuan lewat pas di jendela dapur. Sementara secara logika kalau jendela dapurku itu kan kurang lebih dari tanah 3 meter. Mana ada perempuan setinggi 3 meter. Dia lewat tuh sininya. Saya lihat betul mukanya pucat, anjay bener. Tapi kan saya diam-diam saja, takutnya ini suamiku sama sepupuku merasa takut. Sudah, saya diam saja, makan. Pas selesai buka puasa, suamiku ke masjid, saya dan sepupuku tinggal berdua di rumah itu. Nah, saya kasih tahunya sepupuku bilang, kalian saya ke rumahnya om dulu mau ambil kardus untuk tempat piring lagi karena kardusnya tidak cukup. Katanya oke. Ternyata di situ lama karena makan pisang goreng dulu yang digorengkan sama tanteku. Nah, Kalina ini menyusul. Kata, ih kenapa lama sekali. Nah, disitulah saya cerita, saya bilang, kalian kayaknya tadi itu ada saya lihat perempuan, tapi kok tinggi sekali, bisa-bisanya dia sampai itu kepalanya di jendela dapur. Saya lihat sampai pelipisnya sampai sini, tapi mukanya kayak pucat. Nah, katanya, ih sama, saya juga saya lihat itu. Hanya saya diam-diam saja, takutnya kurang takut. Ih anjay mabar, tenang. Hari malam itu kita tidak berani tidur di situ. Padahal awalnya Kalina bilang katanya kita tidur saya di rumah nenek. Sudah lama sekali kita tidak tidur di sini kan. Nggak mau. Hari malam itu saya tidur di rumah omku yang tetangga rumahnya nenekku ini. Sekian dulu video kali ini dan sampai jumpa di lain hari. Semoga kalian semua sehat dan panjang umur terus ya, biar bisa nonton video saya terus sampai selesai. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.